Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mumpung kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, masih diberi kekuatan untuk bisa datang ke masjid, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, gunakan sisa umur ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk keselamatan supaya kita selamat sampai ke surganya Allah, tidak bisa, tidak ada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia itu ilmunya setinggi apapun juga, walaupun mereka sudah bisa naik ke bulan, walaupun ilmunya setinggi apa saja, tidak akan bisa memberikan petunjuk supaya selamat sampai di dalam kubur, supaya selamat sampai di alam barzah, supaya selamat sampai ke akhirat. Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali kitabullah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi petunjuk supaya kita ini bisa selamat sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Ini ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin selamat, kita ikuti aja petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak sekali manfaatnya, banyak sekali fadilahnya, dan ini terkandung ilmu untuk menyelamatkan diri kita, supaya diri kita bisa hidup abadi dengan kebahagiaan, supaya kita bisa hidup kekal di dalam surga dengan kebahagiaan. Ini ada petunjuknya, yaitu Al-Quran. Tidak ada lagi kitab-kitab yang lain yang bisa memberi petunjuk manusia supaya hidup kekal, supaya hidup bahagia, supaya hidupnya selamat sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Tidak ada selain Al-Quran, selain kitabullah tidak ada. Jadi petunjuk ini betul-betul ilmu yang bermanfaat. Mari kita betul-betul kita kerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jauhi. Jangan sampai kita menggunakan akal kita untuk menolak wahyu. Jangan sampai yang diperintah Allah kita tidak mau mengerjakan, yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita kerjakan. Jangan sampai kita ini menolak wahyu dengan akal kita. Kita harus tunduk patuh kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kehidupan kita selamat. Semua manusia ingin selamat, semua manusia insya Allah ingin bahagia. Tidak ada orang yang ingin sengsara, yang ingin celaka, nggak ada. Tidak mampu manusia menghadapi kesengsaraan di dunia saja, nggak tahan, nggak kuat. Sengsara di dunia saja berat, sengsara di tempat yang sementara berat. Orang yang jatuh kecelakaan, kakinya patah-patah, berat. Mau datang ke masjid sulit, mau ke kamar mandi sulit. Sengsara di dunia saja kita tidak kuat, tidak tahan, tidak mampu. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat keji, jangan berani-berani menentang Al-Quran, melawan arus, jangan berani. Apa yang diperintah Allah kerjakan, apa yang dilarang jauhi, kalau kita ingin selamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal Qur'ana yahdi
lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kita harus yakin Al-Quran ini memberi petunjuk supaya kita ini hidup tenang, supaya kita ini hidup tentram, supaya tidak ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, supaya tidak ada anak yang berani berbuat keji terhadap ibunya, terhadap orang tuanya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini betul-betul kenikmatan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala saking cintanya kepada kita, ingin memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan kepada kita, sehingga diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun kita tidak bisa bahagia kalau tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jadi jenderal, walaupun jadi presiden, walaupun jadi raja, kalau tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sengsara. Ada masanya. Semua ini ada masanya. Ada waktunya. Akan sengsara, akan terhina, dan akan celaka selama-lamanya di dalam kuburnya, di akhiratnya akan sengsara. Kalau tidak mau mengikuti petunjuk wahyu, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk bisa membuat kita ini insya Allah supaya mulia, supaya kita ini bahagia, supaya kita ini hidup tenang, tentram. Kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuat ketenangan, ketenangan pikiran, ketenangan hati. Kalau kita melanggar, melawan arus, ini hati-hati. Jangan sampai kita melawan arus, jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita ini tersiksa karena perbuatan kita tidak mau tunduk kepada wahyu, tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini hanya sementara, kehidupan dunia ini sementara. Jangan kita ini mau hidup kekal di dunia ini, akhirnya kita tertipu. Jangan kita ini seolah-olah dunia ini tempat yang abadi. Jangan sampai kita seperti itu, tertipu. Dunia ini sementara. Untuk menjadi kekal abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan nanti di surga. Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi caranya, sudah memberi petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ilmu yang bisa mengekalkan manusia, tidak ada ilmu yang bisa membuat manusia bahagia yang sebenarnya kecuali kitabullah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita yakini, kita percaya, dan kita amalkan. Kita amalkan. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat di mulut kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita ucapkan 2 kalimat syahadat dan kita yakini dan kita amalkan supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Jadi 2 kalimat syahadat ini bukan cuma di mulut, tapi kita amalkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa petunjuk-petunjuk Allah itu benar. Petunjuk-petunjuk Allah itu menyelamatkan kita. Petunjuk-petunjuk Allah itu menyelamatkan sampai ke surga. Petunjuk Allah ini kalau kita amalkan, kita yang senang, kita yang bahagia. Kita harus yakin kepada perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nyata
perintahnya saja sudah nyata. Nyata keberadaan Allah. Nyata Allah mau menyelamatkan kita, Allah mau membahagiakan kita, Allah memberi aturan-aturan yang jelas membahagiakan hambanya. Kita harus yakin tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan kita amalkan perintah-perintahnya. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya." Kuburan itu merupakan permulaan tempat dari tempat di akhirat, dan tempat terakhir dari tempat-tempat di dunia, kuburan. Jadi kuburan ini adalah tempat permulaan dari tempat-tempat di akhirat, dan tempat yang terakhir dari tempat di dunia ini. Jadi kita harus hati-hati, karena kita ini hidup sementara. Kita ini bakal mati dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita ini. Jangan sampai kita tertipu. Kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan apabila melewati kuburan lalu berhenti sebentar, kemudian menangis. Ketika ditanya mengapa beliau menangis, beliau menjawab, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kuburan merupakan permulaan dari tempat-tempat di akhirat, dan apabila orang ini selamat dari siksa kubur, maka lebih selamat lagi keadaannya seterusnya." Jadi mari kita betul-betul memperbaiki keadaan kita, nasib kita insyaallah di alam kubur, di alam barzah, di akhirat. Mari kita perbaiki dari mulai sekarang ini. Mari kita perbaiki nasib kita setelah kematian. Mari kita perbaiki di saat-saat ini, selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Jangan sampai kita ini tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang sementara ini. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara, berbuat keji, berbuat perbuatan yang haram, padahal kita ini sudah dibatasi oleh umur. Kehidupan kita ini sementara, kita akan mati. Jangan sampai kita melawan arus, jangan sampai kita melawan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun kita akan sengsara kalau kita melawan arus. Kalau kita melawan Al-Quran, melawan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup tidak akan bisa bahagia, akan terhina dan akan sengsara dan akan celaka sampai ke akhirat. Ini jangan sampai. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala gangguan dan godaan setan, dan anak-anak kita semoga dijauhkan dari segala gangguan dan godaan-godaan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi diri kita dan keturunan kita. Semoga kita ditunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Tunjukkanlah ya Allah yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk menjalankannya. Dan tunjukkanlah ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Dan anak-anak kami ya Allah, tolonglah dengan ridhamu, rahmatmu dan karuniamu ya Allah. Berilah kami kemenangan dalam segala yang kami hadapi ya Allah. Berilah kami kemenangan dalam melawan segala gangguan dan godaan-godaan setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jauhkanlah kami dari segala perbuatan keji, perbuatan yang haram, dan anak-anak keturunan kami ya Allah. Tolonglah dengan ridhamu, rahmatmu dan karuniamu ya Allah, kabulkanlah ya Allah, dan jadikanlah kebaikan. Allahumma shalli. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.